Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Sehat pastinya. Baik, sampai jumpa lagi dengan saya, Rika Melia Puri dari SMA Negeri 1 Ngamprah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator Bapak Yoki Aryana dan pengajar praktik Ibu Eva Ariyanti. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi. Pemikiran reflektif saya terkait pengalaman belajar di modul 2.3 adalah bahwa coaching merupakan kegiatan percakapan dua arah atau lebih dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya untuk menggali dan mengasah potensi intrinsik dan ekstrinsik agar dapat merefleksi, mengevaluasi kinerja, sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Proses coaching dapat memberikan bimbingan yang kontinu dalam meningkatkan kompetensi personal dan profesional. Kegiatan coaching bukan melulu coach memberikan informasi dan solusi, tetapi coach lebih pada menyediakan fasilitas dalam membimbing dan menggali performa dan keterampilan coachee dalam menyelesaikan masalah dan akhirnya adanya penemuan solusi yang terbaik. Titik akhir dari kegiatan coaching yaitu seorang coachee secara sadar dan tanpa ajakan atau paksaan dari coach untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi, sehingga coachee membentuk kepribadian dan kepercayaan diri serta terbentuknya performa yang maksimal dan optimal. Paradigma berpikir coaching yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 3 kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee merupakan hasil dari mendengarkan aktif. Alur percakapan Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Pada tahapan goal, yaitu tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching. 2. Reality, yaitu hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. 3. Option, pilihan coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Will, yaitu keinginan untuk maju, kemitraan coachee dalam membuat sebuah rencana aktif dan menjalankannya. Alur Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum, yaitu tahap awal di mana kedua belah pihak antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. 2. Identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan
dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut ini mind map peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu saya sebagai coach yang mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dengan mempraktikkan percakapan coaching pada murid dan teman sejawat. Saya sebagai coach memberikan pertanyaan yang dengan menggunakan alur Tirta, seperti pertanyaan, tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sebagai coach membimbing murid dan teman sejawat dalam membentuk performa dan pengembangan diri. Saya sebagai coach mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pemetaan kebutuhan murid yang beragam dapat dipenuhi secara maksimal dan menjadi individu yang memiliki kompetensi afektif, psikomotor, dan afektif yang kompeten dan kompetitif. Coaching dan pembelajaran berdiferensiasi mempunyai kaitan yang saling berhubungan satu sama lain. Pembelajaran tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai coach melaksanakan aktivitas percakapan dalam proses pembelajaran performa diri coaching dalam menyelesaikan dan mendapatkan solusi permasalahan. Berhubungan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menitikberatkan pembelajaran pada pemetaan murid berdasarkan kebutuhan murid yang berbeda sesuai dengan minat, bakat, dan karakter murid yang beragam. Kebutuhan belajar murid dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Ada 3 pemetaan gaya belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran sosial emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu saya sebagai coach mempraktikkan percakapan coaching dengan memberikan pertanyaan dengan menggunakan alur Tirta seperti pertanyaan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sebagai coach mempraktikkan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik mindfulness stop pada murid dan teman sejawat. Teknik mindfulness stop dapat menciptakan perasaan tenang, tentram, dan nyaman. Semangat dan motivasi belajar akan lebih meningkat. Kesiapan dalam pembelajaran akan semakin baik. Pembelajaran sosial emosional mempunyai kaitan yang saling berhubungan satu sama lain. Pembelajaran sosial emosional tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik memegang peranan penting dalam pendidikan dan pembelajaran karena dapat menggali potensi akademik dan non-akademik. Coaching akan membentuk rasa percaya diri dan mengembangkan performa diri dalam mengambil keputusan dan dapat menemukan solusi terbaik sesuai dengan harapan. Dengan demikian, akan teridentifikasi pada pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara aktif, kreatif, bernalar kritis, reflektif, dan kolaboratif oleh seluruh komunitas.
Melalui proses tersebut, maka pembelajaran di sekolah akan membentuk penguasaan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional agar dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Aspek pembelajaran sosial emosional antara lain memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang dapat ditanggungjawabkan. Berikut ini mind map keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu keterampilan coaching merupakan proses aktivitas komunikasi dua arah atau lebih dalam melaksanakan pembelajaran antara guru dan murid. Coach dalam pemimpin pembelajaran memberikan keleluasaan dalam menemukan kekuatan dan potensi dirinya, serta peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator dalam memberdayakan potensi yang ada, agar murid mendapatkan bimbingan dan pantauan maksimal dan menemukan performa dalam pengembangan dirinya. Pendidik selaku coach harus mampu mengembangkan performa dan potensi coachee dengan maksimal. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan performa bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara bermakna dan berkelanjutan. Pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee, rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Apabila coaching sudah maksimal diimplementasikan dalam pembelajaran, maka keberhasilan dalam pembelajaran dapat meningkat, sehingga pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Aktivitas percakapan coaching membantu guru dalam berpikir lebih baik dalam menggali performa dan potensi yang ada dalam diri. Percakapan coaching akan menghadirkan motivasi internal dan eksternal sebagai individu pembelajar yang bermakna dan berkelanjutan yang diimplementasikan dalam aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.